Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mama Dehanya. Halo momis, gimana nih kabarnya momis? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Dimudahkan segala urusannya, disehatkanlah keuangannya, disehatkan jasmaninya dan pikirannya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini kegiatan aku sharing sedikit untuk daily vlog. Ini tuh aku mau belanja mingguan ya. Ini tuh di week 5 ya moms ya. Jadi ini cuman belanja bulanan itu cuman budgetnya sekitar 70 ribuan gitu ya moms ya. Dengan mungkin untuk beberapa hari ya, untuk 3 hari ke depan gitu ya. Karena kan kita tuh tim gajiannya tuh di tanggal 1 gitu moms. Nah, biasanya kan aku tuh suka by WA, tapi ternyata yang abang yang biasa jualan itu lagi libur, lagi pindahan. Jadi akhirnya nih aku bawa boyong anak-anak semuanya untuk belanja mingguan, sekalian jalan pagi lah. Ini kebetulan aja mereka pada bangun jam 5:30, pada bangun pagi, padahal ini tuh weekend gitu ya moms ya. Terus ini juga aku belanja bulanan itu lumayan rame, walaupun ini tuh di perumahan gitu ya moms ya. Warungnya tuh cukup luas dan agak lengkap gitu loh, kelihatan ya. Di situ tuh ada barang kelontongnya, juga ada sayur-sayurannya. Oke, ini aku udah selesai. Tadi cuman recordnya sedikit aja, sekalian aku mau food prep sedikit aja ya moms ya. Nah, ini untuk bawang-bawang biasanya aku simpan di suhu ruang. Aku pakai keranjang kayak gini atau rak bawang kayak gini ya. Di sini tuh aku alasin aja sedikit pakai kertas gitu biar nggak kotor bagian bawahnya. Oke, lanjut. Ini aku juga beli kentang. Ini cuman setengah kilo aja, tapi lupa nih harganya berapa ya moms ya. Cuman katanya kentang tuh lagi agak mahal ya moms ya sekarang. Jadi aku beli cuman setengah kilo aja. Biasanya ini tuh bisa untuk 1 kali masak ya, buat masakan porsi dewasa dan anak-anak. Terus ini juga aku beli buncis, terus beli lenca ya kalau di sini namanya. Kalau di tempat aku ini namanya rimbang. Terus beli tauco karena pengen masak gulai tauco khas Padang karena kangen rumah, jadi masakannya masakan Padang aja. Lanjut, ini beli tahu, terus juga beli tempe. Aku belinya cuman sekedar sedikit aja ya, buat 3 harian insyaallah cukup. Dan gak lupa kalau belanja bulanan tuh belanja mingguan itu wajib banget beli sambal atau cabe, karena kita tuh tim pedes ya di rumah. Beda sama anak-anak. Jadi kalau misalkan masak itu tuh pasti 2 porsi gitu ya moms ya, dua model. Misalkan lauknya tetap sama-sama kentang, tapi satu dibikin kecap, satu lagi dibikin balado gitu misalkan. Jadi ini tadi juga beli santan. Ternyata ini kalau misalkan beli satuan itu harganya 3.000. Terus beli 3 gini harganya 9.000, tapi bonus mangkok. Jadi lumayan mangkoknya dipakai buat kebutuhan di rumah. Terus aku juga beli sarden, ini kaleng kecil aja. Terakhir aku beli kulit lumpia ya. Ini tuh mau bikin cemilan buat anak-anak. Nah, sekarang nih kita menghitung mundur ya, menuju beberapa hari lagi atau beberapa minggu lagi nih menjelang Ramadan. Di sini tuh aku mau sedikit sharing gitu untuk tabungan yang wajib banget kayaknya momis punya. Karena seperti yang kita tahu kalau Ramadan itu pasti semua kebutuhan tuh meningkat ya moms ya. Entah itu dari bahan pokok yang naik, entah itu karena kita tuh banyak event, entah itu bersilaturahmi ya, suka ngadain buka puasa bersama, atau misalkan beli takjilan. Pasti kan kebutuhan kita itu meningkat ya moms ya selama Ramadan. Jadi di sini kayaknya kita harus banget mempersiapkan tabungan lah minimal sedikit, atau sisakan uang dari bulan-bulan sekarang ini untuk kebutuhan Ramadan. Karena walaupun kebutuhan kita tuh meningkat pada bulan Ramadan, sedangkan gaji kita itu pasti tidak meningkat ya moms ya, alias sama gitu, sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Beda lagi sama THR ya. Ini kita berbicara soal selama Ramadan ya, bukan pada saat lebarannya, tapi pada saat kebutuhan-kebutuhan kita selama Ramadan. Jadi ini aku lihat kalender nasional gitu, kalau Ramadan itu tuh jatuh pada tanggal sekitar 22 Maretan ya moms ya. Jadi di sini biar gampangnya mulai nabungnya itu pada tanggal 1 Februari. Di sini bisa kita nabungnya itu bisa dengan nabung harian kalau pendapatannya harian, atau nabung mingguan ya.
Untuk budgetnya berapa itu sesuaikan aja sama kebutuhan masing-masing. Nah, di sini tuh aku mau kasih contoh simulasi gimana cara nabungnya kalau misalkan pendapatannya harian ya. Nah, di sini tuh misalkan aku targetkan aja nabungnya itu sekitar 1 juta ya untuk kebutuhan kita selama Ramadan. Entah itu buat takjilan, buat acara buka bersama, atau buat ngabuburit, atau bahkan buat bersedekah gitu ya. Kita bisa ambil dari budget ini moms. Nah, di sini kalau misalkan gaji pendapatannya harian, aku cek di kalender nih, kita mulai nabungnya itu start di 1 Januari, berarti itu kita masih membutuhkan waktu 50 hari lagi nih untuk bisa nabung kebutuhan kita selama Ramadan mom. Contohnya simulasinya gini. Jadi kalau misalkan kita itu nabungnya harian, terus targetnya misalkan 1 juta ya di sini, dibagi aja menjadi 50 hari, berarti untuk nabung per harinya itu adalah sekitar 20.000 per hari kalau nggak salah nih. Ya benar, ini di sekitar 20 ribuan ya sehari. Jadi kalau gajiannya harian, mulai deh dari sekarang tuh sisihkan uang 20.000 per hari untuk untuk kebutuhan kita selama Ramadan nih. Kalau misalkan target yang ingin dikumpulkan adalah 1 juta. Sedangkan untuk pendapatan yang mingguan atau pengen nabungnya tuh sekali seminggu aja, ini setelah aku hitung-hitung ngelihat dari kalender ya, startnya itu di 1 Februari itu kita bisa nabung, atau kesempatan kita untuk nabung adalah sekitar 8 minggu. Jadi untuk per minggunya kita bisa nabung 125.000 ya moms ya. Nah, kalau di sini itu aku memutuskan untuk nabungnya itu sekali seminggu aja. Jadi setiap seminggu itu atau setiap minggu itu aku menyisihkan uang tuh harus minimal tuh 125.000 dengan target 1 juta ya. Nah, ini tuh aku udah pernah ngejalaninnya di tahun lalu ya moms ya. Aku dulu pernah sempat nabung juga untuk tabungan Ramadan ini, dan alhamdulillah masya Allah ini tuh kepake banget. Ketika orang-orang udah pada boncos, aku sering tanya gitu ya, bikin interaksi sama teman-teman yang di Instagram gimana keuangannya di Ramadan, dan jawabannya tuh hampir rata ya, semuanya itu menjawab kalau keuangannya mereka tuh boncos karena banyak pengeluaran. Karena kan di bulan-bulan Ramadan itu pasti setiap tahun itu tuh bahan pokok naik ya moms ya. Harga cabai naik, bawang naik, terus kita butuh buka bersama gitu kan misalkan. Jadi benar-benar ini tuh kepake banget. Dan tahun lalu di sini tuh aku makainya tuh lebih banyak ke berobat sih, karena qadarullah 2 minggu saat Ramadan itu tuh aku terus anak-anak gantian giliran sakit. Jadi alhamdulillah kepake juga uangnya itu buat berobat. Jadi benar-benar ini kebantu banget buat kebutuhan kita selama Ramadan moms. Jadi kalau kita udah mulai nabung nih dari sekarang, nanti di Ramadan kita bisa fokus buat beribadah ya, buat menyajikan makanan yang enak, yang bergizi buat anak-anak biar semangat ya puasanya. Terus ini tuh juga beda ya moms sama tabungan lebaran, karena tabungan lebaran itu kan dipakainya pada saat lebaran untuk kebutuhan, misalkan beli baju lebaran, ngasih THR buat orang tua dan keponakan, buat ongkos mudik dan lain-lain gitu ya. Sedangkan untuk tabungan Ramadan ini kan tabungan kita pakai pada saat puasa ya, selama sebelum lebaran itu, atau kebutuhan puasa kita gitu ya moms ya. Jadi ini beda dananya, makanya di sini tuh fungsinya beda ya. Makanya di sini tuh ada dana lebaran, terus ada dana Ramadan. Nah, jadi gimana moms? Menurut momis dana Ramadan ini penting gak sih kita alokasikan dari sekarang? Karena mengingat ya kebutuhan Ramadan kita itu meningkat pasti insya Allah. Kalau misalkan momis penting nih menurut momis, yuk kita bikin sama-sama, kita nabung bareng-bareng biar semangat. Jadi nanti pas Ramadan itu tuh kita fokus ibadahnya aja. Oke, ini aku mau nabung dulu untuk di minggu pertama ini ya moms ya, nilainya 125.000. Insya Allah ini kalau rutin nabungnya setiap minggu, nanti pada saat di minggu terakhir sebelum Ramadan ini dananya sudah terkumpul ya. Jadi dananya kita bisa pakai atau kita bisa gunakan pada saat kebutuhan Ramadan kita itu semakin meningkat. Dan menurut aku momis harus bikin ini, beneran ini butuh banget loh moms.
Oke, kalau gitu untuk video kali ini tuh aku akhirin sampai sini ya. Terima kasih Momi sudah nonton video aku dan mohon maaf kalau banyak-banyak kurangnya ya. Dan terima kasih juga ya komen-komennya di kolom komentar, itu berupa kritikan atau masukan atau sekedar cerita, itu tuh semuanya aku baca dan mulai aku balas satu persatu ya Moms ya. Oke, kalau gitu aku pamit dulu ya Moms ya. Terima kasih sudah nonton video Mama Dehanya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.